Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 21. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini dikeroyok oleh Lee Seng dan juga kawan-kawan yang sudah mengaktifkan formasi segel cahaya suci pun akan melawannya dengan jari pemenjara surgawi. Dia pun membuka jarinya satu persatu sambil mengatakan, jari pemenjara surgawi. Jari kedua menghancurkan gunung dan sungai. Jari ketiga memusnahkan kehidupan. Jari keempat penghancur langit. Semakin kesini, Lindong semakin menambahkan kekuatan pada jari pemenjara. Bahkan dia akan menuangkan semua kekuatan juannya pada jari itu yang pada akhirnya, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh kemarahan, Lindong berkata, jari kelima mengguncang alam semesta. Sebuah jari raksasa yang mengerikan keluar dari langit dan membawa energi yuan yang begitu dahsyat. Keluarnya jari emas raksasa yang warnanya lebih pekat dari jari keempat itu menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. Bahkan bumi sampai berguncang. Dan kali ini jari itu menuju ke arah formasi cahaya suci yang telah dibuat oleh Lee Seng dan kawan-kawannya. Lee Seng pun terlihat sangat panik, namun dia masih mencoba meyakinkan rekannya untuk tidak takut dan bersama-sama melawan jari milik Lindong itu. Dengan tatapan sinis, Lindong berkata, matilah kalian bersama-sama. Namun rupanya jari kelima itu juga menimbulkan sedikit efek negatif pada Lindong. Karena Lindong telah memaksakan kekuatan sampai batas maksimal, hal ini membuat jari Lindong sampai berdarah. Dan Lindong berkata di dalam hati, mengontrol jari terakhir ini benar-benar sulit. Meskipun begitu, Lindong sudah memutuskan untuk menyudahi kekejaman Lee Seng dan juga yang lainnya dengan cara memusnahkan mereka semua. Dan tiba-tiba saja, boom! Jari itu pun menghantam formasi cahaya suci dengan sangat keras. Bumi berguncang sangat hebat, dan ledakan besar terlihat di tempat jari itu menghantam Lee Seng dan juga yang lainnya. Bahkan tanah di tempat itu terlihat retak dan terangkat ke udara akibat ledakan. Lee Seng dan juga yang lainnya kali ini tidak mampu bertahan, kemudian dia berteriak, Lindong, jika kau berani membunuh kami, maka kau akan menyesalinya. Kakak senior kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau akan berakhir lebih buruk dari kami berkali-kali lipat. Tunggu saja dan lihatlah. Setelah berkata seperti itu, Lee Seng dan juga 8 orang lainnya mulai mengalami luka berat. Dan pada akhirnya, mereka pun tewas menjadi debu. Setelah membunuh Lee Seng dan yang lainnya, Lindong kali ini mengepalkan tinju dan dia berkata lirih, bahkan dengan seluruh kekuatanku, hanya setengah dari potensi jari itu yang bisa ku keluarkan. Dan jariku harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Kali ini, terlihatlah sebuah lubang besar di mana jari itu menyerang Lee Seng dan juga kawan-kawan. Lee Seng dan yang lainnya benar-benar musnah menjadi debu dan berterbangan ke langit. Bahkan tulang belulang mereka juga hancur lebur karena dahsyatnya jari level 5 milik Lindong. Karena pada saat ini mereka telah mati. Lindong pun mengambil tas Qiankun pemuda-pemuda dari dinasti cahaya suci itu. Lindong merasa bahwa seharusnya di dalam tas Qiankun ini terdapat barang-barang yang bagus, dan 8 tas itu adalah harta rampasan yang akan menjadi hak milik Lindong. Semua orang yang melihat hal itu pun berteriak Lindong terlalu kuat. Dia bahkan menghancurkan mereka sampai tidak tersisa. Li Langtian yang berada di kerumunan banyak orang terus mengawasi Lindong, dan dia kali ini berkata dalam hati, Lindong telah berjuang tanpa henti dalam waktu yang cukup lama. Dia pasti sudah kehabisan tenaga. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Aku akan memanfaatkan ketidakberdayaan dia saat ini untuk menyerangnya. Aku akan memberi serangan yang fatal dan kemudian membunuhnya. Si licik Li Langtian itu benar-benar kejam karena dia akan memanfaatkan momen Lindong yang sudah kelelahan untuk mengakhiri permusuhan mereka. Dan tiba-tiba saja Lindong kini berkata, sekarang aku tidak akan melepaskanmu, Lin Langtian. Bahkan jika kau tidak melakukannya malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Lindong itu terdengar oleh banyak orang, dan kali ini semuanya menoleh pada Li Langtian yang telah ditunjuk oleh Lindong. Karena mereka tidak mau terseret ke dalam masalah mereka berdua, akhirnya banyak orang yang ada di dekat Li Langtian mulai berlari dan menjauhi pria licik itu.
Pangeran ketiga Moling kini melihat ke arah Lilang Tian dan dia berkata dalam hati, jika perlakuan Lilang Tian sebelumnya jelas ingin mencelakai Lindong dan menginginkan dia mati, maka dari itu Pangeran Moling tidak akan menghalangi pertarungan antara Lindong dan juga Lilang Tian kali ini, karena permusuhan mereka sudah tidak bisa didamaikan. Lilang Tian kini tersenyum dan dengan nada yang meremehkan dia berkata, dengan keadaanmu sekarang aku khawatir kau sudah pada batasmu, ingin membunuhku. Cih, kau mimpi Lindong. Namun Lindong malah tersenyum oleh kata-kata Lilang Tian itu, dan kini sambil memulihkan tenaganya dengan menggunakan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya, kemudian menyerap energi di sekitar. Lindong pun berkata, aku takut akan sulit bagimu untuk menunggu kekuatanku sampai habis. Tidak lama kemudian banyak energi alam berputar dan menuju ke arah Lindong. Dan dalam sekejap saja, kekuatannya sudah pulih total. Pangeran Moling yang melihat hal ini pun tertawa sambil mengatakan, dia pulih, benar-benar pemulihan yang luar biasa. Tubuh Lindong pun pada saat ini bercahaya emas karena kekuatannya telah kembali. Dan dengan energi Yuan, kini Lindong mulai membentuk sebuah bola energi di tangannya. Semakin lama, bola itu semakin besar dan terus membesar karena bola energi itu terdapat kekuatan penghancur di dalamnya. Dengan tatapan mata sinis pada Lilang Tian, Lindong pun kali ini mengatakan, turun sini kau dan rasakan kematianmu. Kata-kata itu membuat Lilang Tian merasa tertantang. Dia pun kali ini bersiap untuk menuju ke tempat Lindong. Sementara Lindong sendiri sudah bersiap melempar Lilang Tian dengan bola energi penghancur. Karena Lilang Tian tidak kunjung meluncur ke arah Lindong, hal ini membuat Lindong tidak sabar dan dia pun melempar bola energi itu ke arah Lilang Tian yang pada saat ini masih berdiri di atas tembok. Lemparan itu tidak membuat Lilang Tian ketakutan. Dia juga tidak menghindar. Dan Lilang Tian malah mengatakan, jangan remehkan aku. Tidak lama kemudian, Lilang Tian meninju bola energi penghancur ketika sudah dekat dengan dirinya. Dan dalam sekejap saja, bola milik Lindong itu hancur berantakan. Dan Lilang Tian kini melihat ke arah Lindong dengan penuh kemarahan. Dia pun berkata, Lindong, jangan pernah kau meremehkanku. Tidak lama setelah itu Lilang Tian yang tidak mau dianggap penakut oleh Lindong pun segera terbang dengan cepat menuju Lindong sambil berteriak, kurang ajar kau Lindong. Karena Lindong juga sudah emosi, dia pun kini melompat untuk menyambut Lilang Tian sambil berteriak, bagus, datanglah. Tidak akan ada yang bisa menghentikan pertarungan kita kali ini. Dalam sekejap, dua pemuda yang sama-sama dari klan Lin itu beradu tinju di udara. Kecepatan mereka benar-benar luar biasa, dan keduanya saling memberi serta menangkis serangan satu sama lain. Pertarungan mereka itu benar-benar terlihat sangat sengit, dan tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Pangeran Moling dan juga Duyun kali ini tidak ikut campur, dan mereka lebih memilih untuk menonton saja. Pangeran Moling yang melihat pertarungan mereka pun kini mulai berbicara. Lindong mampu melawan Lilang Tian ketika dirinya belum mencapai tahap manifestasi, dan sekarang mereka berdua telah sama-sama di tahap manifestasi. Aku yakin Lilang Tian akan kalah. Duyun pun menimpali perkataan Pangeran Moling. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Pangeran Moling pun kembali berkata, Lindong baru saja mengalahkan 7 orang di tahap lanjutan manifestasi dan 1 orang di puncak manifestasi sendirian. Aku sangat yakin Lilang Tian bukanlah lawannya. Di udara kali ini pertarungan Lindong dan juga Lilang Tian sudah berlalu beberapa menit. Namun di antara mereka belum ada yang menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan kalah. Dan kini terlihatlah tangan Lindong berhasil menuju tubuh Lilang Tian. Namun dalam waktu yang bersamaan tangan Lilang Tian juga telah meninju tubuh Lindong. Mereka benar-benar imbang dalam duel fisik kali ini. Serangan super cepat dilancarkan oleh Lindong, namun Lilang Tian juga masih mampu menangkisnya. Sambil tersenyum Lindong pun berkata, dengan kekuatanmu ini, apakah kau bisa membunuhku Lilang Tian? Dan Lilang Tian pun menjawabnya, jangan sombong kau Lindong. Sambil terus meninju dengan kecepatan yang luar biasa, Lindong kembali tersenyum dan bertanya, Lilang Tian, apakah dirimu sekarang sudah hampir kehabisan tenaga? Lilang Tian memang merasa bahwa dirinya kali ini tertekan oleh Lindong, dan dia terlihat geram kemudian berkata lirih, sial, bagaimana bisa aku lebih lemah darimu? Dan akhirnya
karena Li Langtian sudah kelelahan. Dia pun melemah dan sedikit tidak fokus, di mana pada saat ini tinju dari Lindong pun berhasil mendarat di wajah Li Langtian. Hal ini membuatnya terlihat kesakitan dan darah pun muncrat dari tubuhnya. Namun Lindong tidak berhenti sampai di situ dan malah memberikan pukulan lebih banyak lagi pada Li Langtian itu. Dalam sekejap saja, Li Langtian sudah tidak berdaya dan dia pun terjatuh dari udara kemudian terlempar cukup jauh oleh tinju dari Lindong. Lindong pun puas bisa menghajar pemuda sombong itu. Dia pun tertawa kemudian berkata, "Hei Li Langtian, aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi. Namun pada saat ini, aku sudah berada di manifestasi lanjutan. Meskipun levelku satu tingkat lebih rendah darimu, apakah kau masih mau mencoba bertarung dan ingin mengalahkanku? Itu adalah hal yang sia-sia." Setelah berkata seperti itu, Lindong dengan cepat meluncur ke arah Li Langtian. Hal ini membuat Li Langtian sedikit panik, namun dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Lindong, apa yang kau katakan? Aku tidak akan pernah kalah darimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Li Langtian berhasil mengalahkan Lindong? Dan apakah pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang mengakhiri permusuhan mereka? Karena sekarang sudah tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan pertarungan ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Dan subscribe, like, comment, share channel ini. Koprol Sob.